Assalamualaikum anak-anak Umi. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Umi semua sehat selalu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah anak-anak Umi. Hari ini kita akan belajar surah An-Nas. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang kejujuran atau sifat kejujuran Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan belajar tentang surah An-Nas. Nah, sebelum kita masuk belajar surah An-Nas, nih Umi punya cerita. Kenapa sih surah An-Nas itu turun? Nah, di sini Umi akan menceritakan asbabun nuzul atau sebab turunnya surah An-Nas. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menderita sakit yang amat parah. Suatu penyakit yang cukup aneh dan tak seperti penyakit pada umumnya. Kemudian datanglah dua malaikat mengunjungi beliau. Satu malaikat duduk di kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan satunya lagi duduk di kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang duduk di kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat yang duduk di kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Malaikat yang duduk di kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini adalah sihir. Malaikat yang duduk dekat kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapakah yang menyihirnya? Malaikat yang duduk dekat kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Labid ibnu As al-As'am. Malaikat yang duduk dekat kaki Rasulullah bertanya lagi, di mana letak sihirnya? Malaikat yang duduk di dekat kepala Rasulullah pun menjelaskannya. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir yang diletakkan di sebuah sumur. Agar dapat sembuh dari sakitnya, beliau meminta Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk mendatangi sumur tersebut dan melakukan apa yang dipintanya. Sampai di sumur, para sahabat mulai mengeringkan air sumur yang berwarna merah kecoklatan. Setelah air kering di bagian dasar sumur, terlihat sebongkah batu yang di dalamnya terdapat sebuah kotak, dan para sahabat pun membakar kotak tersebut. Setelah dibakar, terlihat tali dan 11 simpul dari dalam kotak. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan surah An-Nas untuk dibacakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah An-Nas, lepaslah satu buah simpul tali. Setelah 11 kali Rasulullah membaca surah An-Nas, Rasulullah pun sembuh dari sakitnya. Nah, begitulah sebab turun surah An-Nas. Baiklah, kita akan lanjut ke materi kita, membaca dan menerjemahkan surah An-Nas. Kali ini kita akan belajar tentang surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah ke-114 dalam Al-Quran. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Surah An-Nas termasuk surah Makkiyah dan terdiri 6 ayat. Mari bersama-sama kita mempelajari surah An-Nas dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, artinya raja manusia. Ilahin nas, yang artinya sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, yang artinya dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam jiwa manusia. Minal jinnati wan nas, yang artinya dari golongan jin dan manusia. Nah, selanjutnya pesan surah An-Nas yaitu perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi di dalam surah An-Nas terdapat pesan hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari kejahatan setan dan manusia antara lain. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa anak-anak Umi? Yang pertama, rajin sholat dan rajin mengaji serta berdoa kepada Allah. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama manusia. Tugas anak-anak Umi yang pertama, tuliskan ayat keempat dari surah An-Nas beserta artinya. Yang kedua, di manakah surah An-Nas diturunkan? Yang ketiga, surah keberapakah surah An-Nas di dalam Al-Quran? Nah, soal berikut ini teman-teman tulis dulu di buku tulis, lalu jawab di buku tulis. Setelah dikerjakan, silahkan hasil jawabannya dikirimkan atau dijapri melalui WA Umi Melinda ya. Selamat mengerjakan tugasnya anak-anak Umi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Umi mengamalkan surah An-Nas di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk anak-anak Umi, sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa sholat 5 waktu, sholat duha, dan tetap jaga kebersihan ya anak-anak Umi. Salam rindu dari Umi Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.